Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hilian Matian Channel dalam edisi Obsesi jilid ke-3 bersama samping kita Kak Nafisa. Nafisa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mengupas tentang sisi positif dari Kak Nafisa ya. Nafisa. Astagfirullahaladzim. Kak Nafisa itu teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu, silakan Kak Nafisa, kenalkan sama penonton. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Nafisa Aulia. Biasanya dipanggil Nafisa, tapi jangan pakai P ya Pak, jadi Nafi. Narapidana, iya pakai F ya. Jadi sekarang alhamdulillah Nafisa sudah semester 8, jadi ketik-ketik skripsi nih Pak. Mencuri time ya. Skripsi sweet Pak, sweet katanya. Sweet jadi gitu. Jalanin skripsi udah, alhamdulillah. Sudah bagaimana Kak prosesnya sekarang ini untuk skripsi itu sendiri? Alhamdulillahnya dosen pembimbingnya juga sangat mendukung ya Pak ya. Jadi aktif organisasi juga skripsinya tetap jalan Pak. Tetap berjalan tapi belum masuk di penelitian. Masih on the way. Iya, masih OTW, doain ya. Ya, kita doakan bersama-sama agar proses pengurusan skripsi oleh Kak Nafisa ya. Nafisa ini lancar teman-teman. Dan keluar dengan sendirinya, bukan dikeluarkan Kak Nafisa ya. Sedih banget ya. Itu harapan kita semua. Iya, kira-kira Kak Nafisa tadi kan dikatakan Kak Nafisa itu sibuk ada organisasi nih. Boleh di-spill Kak, kira-kira organisasinya apa saja? Oke, jadi sedikit cerita. Ada 2 nih organisasi yang aktif ya Pak ya. Yang pertama ada kalau di intra kampus itu ada ikut Putra Putri PEBI, dan ini alhamdulillah jadi wakil ketua umumnya. Terus di Genbi Generasi Baru Indonesia udah 3 tahun jadi, tapi tahun ini jadi Kadif Kepala Divisi Pendidikan Sumsel untuk tahun ke depan 2023-2024. Berarti masih aktif tuh kayak apa tadi itu? PPF ya? Iya, PPF sama kemudian juga Genbi ya. Iya, Pak. Itu ada dua kegiatan. Jadi penonton sekalian bahwasanya mahasiswa itu memang boleh fokus untuk kuliah, tapi jangan lupakan organisasi Kak. Nafisa itu salah satu. Kira-kira Kak Nafisa mungkin ada yang disampaikan kepada penonton sekalian, apa sih yang merubah hidup Kak Nafisa? Kenapa Kak Nafisa itu kok suka sama organisasi itu kira-kira? Silakan Kak Nafisa. Oke, jadi yang berawal banget tuh Pak, awalnya nih Nafisa nih mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya Pak. Dari KM kan jadi rumahnya di Kertapati, jadi pulang terus. Nah, terus di semester awalnya saya nggak mau berminat ya Pak ikut organisasi, mau fokus kuliah aja, tahunya ikut PPF awalnya gitu, mau keluar dari zona nyaman. Fun fact Pak, Nafisa dulu tomboy, nggak pernah pakai, nggak bisa pakai heels dulu Pak. Terus ikut PPF kan belajar, gini caranya gitu. Jadi berubahlah. Terus semester berikutnya ada pembukaan beasiswa Bank Indonesia. Coba-cobalah dengan IPK yang seadanya dan prestasi yang seminim mungkin. Jadi ikut, alhamdulillahnya lolos administrasi, terus tes wawancara, alhamdulillah dapat di tahun 2021. 2022-nya alhamdulillahnya juga Nafisa dapat diamanahkan menjadi wakil divisi pendidikan UIN tapi Pak, di UIN. Terus tahun ini alhamdulillah naik lagi jadi kepala divisi di Genbi itu di Sumsel. Jadi ngepalain 3 komisariat, ada UIN, Unsri sama Poltek. Jadi Nafisa itu ke Sumselnya gitu Pak. Berarti teman-teman sekalian bahwasanya apa kata orang tuh beasiswa BI, Genbi ya, generasi Bank Indonesia ya Kak Nafisa. Jadi Genbi yang ada di Kota Palembang itu membawahi 3 kampus. Iya benar. UIN, habis itu Unsri sama Polstri. Jadi Kak Nafisa menjadi bagian dalam mengatur itu semua. Iya, alhamdulillah di pendidikannya Pak. Pendidikannya. Iya. Nah, kira-kira Kak Nafisa kan mungkin kita geserkan ke apa? Job desk-nya Kak Nafisa nih berkaitan dengan wakil pendidikan tadi ya. Ketua Pak. Waketum. Kalau di PPF wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Kalau yang di sini? Wakil ketua. Kepala divisi pendidikannya. Kepala divisi Kadif ya. Iya, Kadif. Kadif pendidikan. Kira-kira Kak Nafisa,
melihat fenomena pendidikan saat ini, apa sih yang salah? Apa yang harus dibenahi Kak Nafisa kira-kira? Silakan Kak Nafisa. Oke, mungkin dari mata seorang mahasiswa juga ya, Pak ya. Tentang pendidikan itu mungkin kita lebih ke literasi aja, Pak. Mungkin lebih mudah untuk membaca. Jadi kita mohon maaf juga Nafisa juga orangnya kalau baca buku selembar aja sudah ngantuk ya, Pak ya. Jadi kalau scroll itu berjam-jam nggak apa-apa ya, kalau kuat mata tuh kalau sampai malam-malam oke. Tapi kalau baca itu satu lembar aja udah ngantuk. Nah, jadi kita sebagai generasi baru, maksudnya generasi milenial, kayaknya harusnya kita lebih ke membaca aja, Pak. Lebih untuk membaca, karena ya membaca kan jendela dunia gitu. Nah itu teman-teman sekalian, bahwasannya untuk membuka cakrawala berpikir kita, Kak Nafisa tadi menyarankan bahwasannya tingkat literasi kita diperkuat lagi, Kak Nafisa. Karena Indonesia dengan negara lain, Kak Nafisa, ini masih kalah jauh tingkat literasi, Kak Nafisa. Jadi kan kita ini malas baca gitu. Tipikal kita itu, Kak Nafisa, lebih kepada otak kanan kata orang itu. Lebih kepada yang visual nonton sebagai macamnya, itu lagu, musik sebagainya. Kalau baca kan lebih ke otak kiri kata orang itu. Itu salah satunya. Jadi budaya ya teman-teman sekalian, bahwasanya untuk mengetahui dunia salah satunya dengan membaca. Tetapi Kak Nafisa untuk dikenal oleh dunia dengan menulis. Nah itu salah satunya, itu salah satunya. Nah kira-kira Kak Nafisa, kira-kira kesibukan saat ini apa tuh selain dari itu? Oke, alhamdulillah sekarang udah ikut freelance juga, Pak. Freelance di salah satu BUMN. Sebut namanya apa ya kita? Tidak ada sensor kok. Alhamdulillah freelance-nya di PT Pegadaian. Sudah berapa lama tuh? Kalau freelance-nya itu baru sebulan, Pak. Bulan. Kemarin itu awalnya nih teman-teman, jadi cerita sedikit. Nafisa salah satu dari UIN itu mendapatkan jalur untuk magang ke PT Pegadaian. Jadi PT Pegadaian itu bekerja sama UIN. Alhamdulillah Nafisa dapat salah satu yang menerimanya. Jadi namanya Magenta, magang generasi baru, magang generasi emas gemilang. Magang generasi emas gemilang. Itu ke program dari Pegadaian dengan kampus-kampus di Indonesia. Jadi bukan hanya di Sumsel, Pak, tapi juga ada yang di Jawa. Jadi kita ketemunya di Magenta namanya. Tapi dia khususnya di Pegadaian, Kak? Iya, benar. Itu program Pegadaian. Program Pegadaian. Untuk itu kami dapatnya Nafisa di Betung, Pak. Jadi di sana ngekos. Nah, belajar ngekos juga ya. Lumayan jauh ya dari sini. Di Betung dapat namanya di Kolo BRI Sekayu, Pak. Betung Sekayu. Masuk ke situ. Berarti itu berapa lama, Kak, itu, Kak, untuk durasi magangnya itu? Magangnya itu 6 bulan, sama kayak 20 SKS kalau di converse, Pak. Berarti itu sama kayak ini, kayak kalau dikonversi ke dalam nilai mata kuliah itu kayak program Merdeka Belajar. Iya, bener, Pak. Tapi Kak Nafisa masih menggunakan untuk Merdeka Belajar? Kan sudah semester atas kan. Jadi 20 SKS-nya tuh nggak masuk. tapi pengalamannya dapat, ya, Kak Nafisa. Sebelumnya kan pasti teman-teman juga butuh pengalaman ya, Pak, untuk dunia kerja itu pasti ditanya bagaimana. Bener. Nah, untuk nyantumin itu tuh jadi ada nilai plus, Pak, di nyantum itu. Jadi udah pernah magang di sini ya. Jadi kemarin udah ikut beberapa juga tes wawancara. Ya nanti, tapi dihubungin terus, Pak. Tunggu ya, nanti kami hubungin gitu. Masih proses berarti Kak Nafisa. Bener, entah dari apa yang salah ya, Pak ya. Tapi yang penting kan Kak Nafisa sudah terlibat di beberapa kegiatan positif ya, salah satu. Iya, benar. Nah, itu teman-teman sekalian, bahwasanya sebenarnya banyak harus dikulik dari Kak Nafisa. Benar. Tapi agar penonton sekalian makin penasaran Kak Nafisa, jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk berikutnya bisa kita langsung IG-nya apa, Kak Nafisa? Bisa di boleh follow IG Nafisa boleh @Nafisatul Aulia A-nya 4. Nah, A-nya 4. Kalau A-nya 3 berarti palsu ya. A-nya 3. A-nya 4 ya.
4 ya? Ya, 4. Hanya 4 itu salah satu ya. Nanti kita cantumkan di bawah sini. Itu untuk Instagram Kak Nafisa. Kalau misalnya ada ingin didiskusikan bisa langsung DM ya Kak Nafisa. Ya boleh, mau misalnya tanya-tanya gimana sih Kak tips and trick dapat bisa magang di situ. Di Magenta sebagai macam. Kemudian kalau misalnya mau tanya-tanya tentang Genbi, misalkan Kak Nafisa, tentang apapun yang sudah disampaikan oleh Kak Nafisa tadi. Kira-kira Kak Nafisa yang terakhir closing Kak. Statement ya. Nah, statement untuk penonton berkaitan dengan apa ya, pencapaian Kak Nafisa sekarang bisa ditularkan kepada yang lain. Silakan. Oke, jadi teman-teman, kita harus memulai dari awal, keluar dari zona nyaman untuk menjadi versi yang lebih baik. Gitu. Nah itu perlu dicatat, keluar dari zona nyaman agar kita tuh bisa ada warna yang baru ya Kak Nafisa. Itu kira-kira, terima kasih, jumpa, like, share, dan subscribe. Semoga konten yang kami tayangkan ini bermanfaat bagi semuanya dan bisa menebar kebaikan yang Kak Nafisa untuk kita. Jangan lupa, mohon maaf sebelumnya, kami Ma'ilan Batin beserta Narsum Nafisatul Aulia, Make F pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.